Halo sobat, apa kabar kalian semuanya? Kali ini, Cinema Cliff akan mereview sebuah film yang sudah cukup lawas, yaitu The Count of Monte Cristo, di mana film ini bercerita tentang seorang laki-laki yang membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah memfitnahnya, termasuk sahabatnya sendiri. Oke, gak usah lama-lama, mari kita review filmnya. Film ini berlatar tahun 1814, di mana pada saat itu penguasa Perancis Napoleon Bonaparte diasingkan di sebuah pulau bernama Elba di lepas pantai Italia. Pada adegan pembuka, ada dua orang sahabat yang berprofesi sebagai pelaut bernama Mondego dan Edmond Dantes datang ke Pulau Elba untuk mencari pertolongan karena kapten kapal mereka sedang sakit. Namun karena ceroboh, akhirnya mereka dikejar dan ditembaki oleh pasukan Inggris yang menjaga Pulau Elba. Setelah sang kapten kapal mendapatkan sedikit perawatan, Mondego dan Edmond pun bisa sedikit tenang. Mereka pun bisa makan, minum, sambil mengobrol dan tertawa. Tak lama berselang, masuklah seorang aki-aki ke tempat Edmond dan Mondego. Mereka langsung berdiri walaupun dalam keadaan mabuk. Lalu sang aki-aki itu mengajak Edmond untuk berbicara sambil berjalan-jalan. Edmond tidak bisa menolaknya karena dia sedang bertamu. Bahkan Edmond tidak mengetahui jika aki-aki yang mengajaknya berbicara itu adalah Napoleon Bonaparte yang sedang diasingkan oleh Inggris. Lalu aki-aki itu yang bernama Napoleon Bonaparte meminta Edmond untuk diam-diam memberikan surat kepada sahabatnya yang berada di Prancis yang bernama Monsieur Carillon. Monsieur Carillon. Lah, saya nyebutnya anjim. Napoleon pun meminta Edmond untuk merahasiakan surat itu. Jangan ada seorang pun yang tahu tentang surat itu, termasuk sahabatnya sendiri, Mondego. Namun ternyata Mondego mengintip Dina Janila saat Napoleon memberikan surat rahasia kepada Edmond. Wah, kacau si eta mah. Dasar bude belagu sia. Dalam keadaan tertidur, Edmond dan Mondego dibangunkan oleh sang aki-aki dan mengatakan bahwa kapten mereka telah meninggal setelah sudah saatnya mereka pergi dari pulau ini. Tak berselang lama akhirnya kapal barang yang ditumpangi Edmond dan Mondego tiba di sebuah dermaga di kota Marseille, Prancis. Dan ada adegan video seorang wanita cantik tengah berada di dalam kereta kuda menuju pelabuhan. Ternyata awewe gelis eta ternyata pacar atau awewe si Edmond Dantes. Di tempat lain ada seorang kru kapal yang mengadukan kepada pemilik perusahaan bahwa Edmond ceroboh dan tidak mentaati peraturan. Sehingga Edmond dan si tukang adu pun dipanggil oleh pemilik perusahaan. Namun tanpa diduga, ternyata sang pemilik perusahaan malah menjadikan Edmond sebagai kapten baru di kapal miliknya, sehingga orang tukang adu itu marah dan iri kepada Edmond. Di adegan berikutnya terlihat Mondego telah merayu awalnya si Edmond yang bernama si Mercedes di sebuah tepian jurang. Si Mondego terlihat sekali ingin mencari dan numpahkan, maksudnya memiliki Mercedes. Namun ternyata cinta Mercedes hanya untuk Kang Kabayan. Salah deh baik. Untuk Edmond dan seorang. Wik wik, ampun dah wik wik. Tiba-tiba Edmond menghampiri mereka dan sudah bisa ditebak. Mercedes langsung berlari menghampiri Edmond, memeluk sambil mencepok Edmond, dan itu pun membuat Mondego semakin terdiam dan iri. Tak disangka orang yang tukang ngadu mengajak Mondego untuk bergabung dengannya. Dan karena mabuk, akhirnya Mondego menceritakan kepada si tukang ngadu bahwa sebenarnya Edmond punya sebuah rahasia tentang sebuah surat. Dan benar saja, mereka berdua melaporkan kepada pemerintah Prancis tentang Edmond yang memiliki surat rahasia dari seorang di Pulau Elba. Kemudian, Edmond pun ditangkap di rumahnya saat makan malam dengan ayahnya dan Mercedes. Karunia teuing manehnya. Di ruang hakim, Dantes diberi pertanyaan apakah surat rahasia yang diberikan Napoleon sudah diberikan. Dan Edmond pun menjawab, belum, suratnya bahkan masih ada di dalam jaketnya. Menurut hakim, surat itu berisi data dan jadwal patroli pasukan Inggris di Pulau Elba. Lalu Edmond pun menjawab, surat itu untuk seorang yang bernama Clarion. Namun sini ada sebuah keanehan. Surat itu langsung dibakar oleh hakim, dan secara sepihak Edmond langsung dihukum dengan dipenjara di seumur hidup di sebuah penjara rahasia. Edmond melawan dan mencoba untuk kabur, kemudian pergi menuju rumah Mondego untuk meminta bantuan. Namun sayangnya Mondego lah yang melaporkan Edmond ke pemerintah dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Hakim yang menghukum Edmond menemui ayahnya dan ternyata ayahnya itu adalah Monsieur Carillon. Waduh, semakin jelas kalau dia menyelamatkan diri sendiri.
Akhirnya tibalah Edmond di penjara yang bernama Chetao de If, sebuah penjara dengan keamanan maksimal di masanya. Penjara itu dipimpin oleh seorang sipir yang kejam. Kita panggil saja dia si Juri. Di dalam penjara, si Juri langsung memperorok si Edmond dan mengikat tangan Edmond dengan rantai lalu mulai mencambuk Edmond. 1 tahun berlalu, Edmond sudah terlihat compang-camping dan kotor. Karena di penjara itu para tahanan tidak boleh keluar dari ruang tahanannya. Di dalam ruang tahanannya, Edmond tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya terdiam, sendirian, sambil menulis di dinding dengan goresan batu bertuliskan, "God will give me a justice." Si Judik ternyata sering menyiksa para tahanan. Setiap tahun, si Judik selalu menyiksa para tahanan dengan cara dicambuk. Karena sudah tidak tahan, Edmond pun mencoba untuk bunuh diri. Namun karena melihat tulisan God will give me a justice, akhirnya Edmond mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Selang beberapa tahun, Edmond semakin terlihat lusuh dan kotor. Ketika dia tengah terduduk, tiba-tiba lantai ruang tahanannya bergerak, seolah ada yang mendorongnya dari arah bawah. Ternyata, itu adalah seorang laki-laki tua yang telah menggali terowongan rahasia selama beberapa tahun, dan akhirnya mereka pun berteman. Lelaki tua itu adalah seorang pendeta dan mempunyai IQ di atas rata-rata, berbeda dengan Edmond yang bahkan dia tidak bisa membaca. Awalnya Edmond merasa aneh karena telah bertahun-tahun dia sendirian di ruangan tahanannya. Kemudian sang pendeta mengajak Edmond ke ruangan tahanannya. Di sana mereka berdua banyak melakukan aktivitas, termasuk belajar dan menyusun rencana dalam menggali terowongan untuk melarikan diri. Sang pendeta pun mengajarkan Edmond berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari fisika, ekonomi, politik, dan matematika. Mereka berdua harus mengatur strategi, termasuk mencocokkan waktu saat sipir penjara mengirimkan makanan dan mengambil kotoran mereka di dalam ember. Setiap hari, Edmond diajarkan berbagai ilmu pengetahuan oleh sang pendeta, dan setiap hari juga mereka menggali terowongan untuk jalan mereka kabur dari penjara. Saat dalam menggali terowongan, mereka tidak berhenti untuk belajar dan saling menceritakan kenapa mereka bisa sampai masuk ke penjara ini. Selain mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, sang pendeta juga mengajarkan Edmond ilmu bela diri, termasuk cara menggunakan pedang. Seiring berjalannya waktu, tak terasa terowongan yang mereka gali sudah semakin jauh, hingga beberapa meter jauhnya dari ruang tahanan. Namun sialnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Terowongan yang telah mereka gali bersama tiba-tiba ambruk, dan reruntuhan yang menimpa sang pendeta. Tentu saja, itu membuat pendeta terluka. Dan dengan segera, Edmond menarik sang pendeta dari reruntuhan kembali ke dalam kamar tahanannya. Dalam keadaan sedang sakaratul maut, sang pendeta memberikan sebuah peta kepada Edmond yang konon itu adalah harta karun. Dan sang pendeta pun memberikan wasiat terakhirnya kepada Edmond bahwa dia harus selalu berbuat kebaikan. Di saat penjaga akan memberikan makanan, saat itu juga Edmond berpikir jika menggali terowongan tidak akan berhasil. Ketika penjaga mengetahui jika si pendeta sudah meninggal, mereka bergegas melaporkannya kepada sipir penjara untuk segera mengurus jenazahnya. Nah, disinilah akal cerdik Edmond. Dia segera mengeluarkan jenazah sang pendeta dari kantung mayat, lalu dia pun masuk ke dalam kantung mayat itu. Kemudian para sipir hendak membuang kantung jenazah pendeta ke laut, padahal di dalamnya adalah Edmond, dan tebak, hampir saja ketahuan. Namun beruntung, kantong jenazah itu keburu dilempar ke laut, dan Edmond pun menarik kepala sipir penjara jatuh bersamanya. Dan naasnya, ternyata kepala sipir penjara tidak bisa berenang, yang membuat Edmond berhasil menghabisi nyawanya. Dengan segera, Edmond berenang menuju garis pantai, namun Edmond pingsan karena kelelahan. Selang beberapa waktu, ketika Edmond tersadar, dia terlihat sangat senang sekaligus terharu karena dia bisa melarikan diri dari penjara biadab. Edmond pun berlari kegirangan. Dia berlari sepanjang pantai untuk merayakan kebebasannya.
Namun tanpa disadari, ternyata dia berada di hadapan perompak yang sedang berlabuh di pantai itu. Terjadilah pembicaraan antara Edmond dan perompak itu, dan akhirnya, jika Edmond ingin hidup dan bebas, maka dia harus bertarung dengan anak buah perompak yang telah dicap sebagai pengkhianat. Coba tebak, siapa yang menang? Sudah tentu Edmond. Hahaha. Dan perompak yang berhasil dikalahkan Edmond bernama Jacopo, dan dia berjanji akan menjadi anak buah Edmond untuk selamanya. 3 bulan kemudian, akhirnya Edmond berhasil berlabuh di pelabuhan Marseille, rumahnya. Dalam percakapan dengan kepala perompak, dia menyuruh Edmond untuk pergi dan memperbaiki keadaan. Dia mengatakan semuanya terserah kepadamu, Edmond. Dan Edmond pun mengiyakannya untuk pergi dari kapal. Saya berkata, suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali, karena teman sejati selalu ada saat dibutuhkan. Saat memasuki wilayah Marseille, Edmond merasa semuanya telah berubah. Perusahaan dulu tempatnya bekerja, kini telah berganti kepemilikan. Tak menunggu waktu lama, Edmond bergegas menemui beberapa orang yang dulu dia kenal. Namun sayangnya di Marseille, sudah tidak ada orang yang mengenalinya. Bahkan ayahnya telah meninggal karena bunuh diri. Di adegan berikutnya, Edmond dan Jacopo terlihat menaiki sebuah perahu kecil untuk menuju ke sebuah pulau yang ada di peta yang diberikan oleh pendeta. Setelah dijelajahi, akhirnya Edmond berhasil menemukan harta karun yang sangat banyak. Mantap! Mereka pun bergembira dan segera menyusun strategi untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah memfitnahnya. Dalam pikiran Edmond, mereka semua harus menderita, sama seperti penderitaannya selama ini. Inilah awal mula Edmond melakukan rencana balas dendam. Pertama, dia membeli sebuah rumah yang sangat mewah dan besar. Walaupun awalnya pemilik rumah menolak, tetapi ketika dia melihat emas dalam jumlah yang banyak, biar oge eta jalma. Edmond pun menyebar undangan pesta yang sangat eksklusif karena didatangi oleh orang-orang kaya dan orang penting saja. Setelah sedikit melakukan aksi penyambutan tamu dengan santannya, Edmond yang kini berganti nama menjadi The Count of Monte Cristo dengan cool dan keren berkata, "Greetings, Atanapi Wirujeng Sumping," atau "Selamat datang." Mantap coy. Orang pertama yang akan dihabisi adalah Mondego, sahabat yang dulu mengkhianatinya. Di sini ternyata Edmond sudah menyusun berbagai rencana untuk menyatukan Mondego. Mulai dari membuatnya kalah saat berjudi dan bisnisnya yang diacak-acak oleh Edmond. Dan di luar dugaan, ternyata Mondego memiliki seorang putra yang menurut informasi dari intelijen akan liburan di Roma. Kemudian Edmond menyusun rencana untuk menjebak anak Mondego. Dia bersama teman lamanya yaitu sang perompak bekerja sama untuk menculik dan menggunakan anak Mondego guna memuluskan rencana untuk melenyapkan Mondego. Di adegan selanjutnya terlihat Albert diserang oleh gerombolan penjahat. Namun bak pahlawan bertopeng, Edmond segera menolong dan bertarung dengan gerombolan penjahat itu guna menyelamatkan Albert. Yang mana semua itu adalah trik yang sudah disusun rapi oleh Edmond. Magnus Albert pun merasa berhutang budi kepada Edmond, lalu mengundangnya untuk bertemu kedua orang tuanya di Paris. Di rumah Albert, dia merayakan ulang tahunnya yang ke-16 dan Edmond diundang sebagai tamu kehormatan. Saat Edmond masuk ke rumah Albert, karismanya seolah seperti air Noah coy. Semua mata langsung menatap kepadanya. Saat acara ulang tahunnya, Albert memperkenalkan Edmond kepada ayah dan ibunya. Di sini Edmond merasa sedikit terbakar emosinya. Namun karena dia telah memiliki rencana untuk membalaskan dendam, dia hanya bisa terdiam dan berusaha berbincang dengan elegan. Pada adegan lain terlihat orang-orang komplotan Mondego akan menyelundupkan sebuah barang di pelabuhan. Namun sekali lagi Edmond punya rencana untuk membalaskan dendamnya. Alhasil, seketika datang polisi yang dengan sigap menangkap mereka. Lalu Edmond datang menghampiri orang yang disebut si pengadu, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan bisa ditebak, lalakon mah menang bae atuh euy.
Di tempat lain, hakim yang dulu dengan sepihak menyatukan hukuman kepada Edmond tengah berada di sebuah sauna. Nah, di sini Edmond berhasil memancing hakim yang bernama Filford untuk mengatakan dengan jujur apa yang dulu telah dilakukan kepadanya. Di tempat lain, terlihat Monegot tengah memeriksa peti yang diselundupkan olehnya. Namun setelah diperiksa, ternyata isi peti tersebut hanyalah pasir belaka. Sekali lagi, Edmond berhasil melakukan rencananya. Dari balik cahaya muncullah Edmond di hadapan Mondego. Namun kali ini, Edmond mencukur semua kumis dan janggutnya, sehingga membuat Mondego menyadari itu adalah Edmond Dantes, sahabatnya yang dulu ia hianati. Edmond sempat menanyakan kepada Mondego kenapa dulu dia mengkhianatinya. Dan Mondego pun menjawab, karena Edmond tidak punya darah bangsawan, dan tentu saja karena Mondego cemburu kepada Edmond dan ingin memiliki Mercedes. Ayah mereka pun bertarung dengan menggunakan pedang. Dalam pertarungan itu, muncullah Albert, anak Mondego yang datang untuk menyelamatkan ayahnya. Saat Edmond dan Albert bertarung, tiba-tiba datanglah Mercedes, ibunya. Dengan terengah-engah, Mercedes menjelaskan kepada Albert bahwa dia adalah anak dari Edmond Dantes, laki-laki yang dia kenal bernama Monte Cristo. Waduh, bekipa belit liar. Mondego langsung menghunuskan senjata kepada Edmond dan Albert. Namun Jacopo dengan sigap melemparkan pisau ke arah Mondego. Namun, tembakan Mondego ternyata mengenai Mercedes. Edmond langsung berlari mengejar Mondego yang berlari ke arah ladang, dan di sanalah mereka bertarung menggunakan pedang. Mereka berdua satu lawan satu dengan menggunakan pedang dan juga tangan kosong. Terlihat mereka gugurutukan atau berguling-guling di ladang untuk bertarung mengakhiri semuanya. Mondego berhasil menemukan pedangnya yang jatuh dan menebaskannya kepada Edmond. Hasil, Edmond pun terluka, namun tetap memberikan perlawanan kepada Mondego. Dan akhirnya Mondego pun berhasil ditumbangkan oleh Edmond. Cerita yang bagus ya sobat, di mana sang jagoan berhasil take the freedom, take the treasure, take the girl, and take the honor. Oke, sekian dulu ulasan film kali ini. Sampai bertemu di ulasan film selanjutnya.